Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini kita akan bahas tips restorasi modifikasi buat kalian yang punya sebuah Ford Everest yang 4x4. Jadi ini adalah sebuah Ford Everest 4x4. Ini yang pre-facelift. Jadi kalau misal kalian tuh punya Ford Everest di generasi ini, itu dia udah mulai, setahu saya dia udah mulai kayak ada turbo, udah ada intercooler, di mana udah mulai teknologinya itu kameranya itu modern mulai di Everest yang ini. Lalu setelah ini ada lagi Everest yang di sininya facelift, lampunya agak bulat. Tapi entah kenapa, menurut saya sebuah Ford Everest yang bagus tuh ya generasi yang ini. Kalau yang bulat itu kesannya kelihatan modern, tapi belakangnya masih kelihatan idealis mobil-mobil SUV kotak seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini walaupun dia lampunya kotak, tapi kelihatan banget mobil ini adalah sebuah SUV off-road. Apalagi ini adalah sebuah Ford Everest 4x4. Nah, jadi kita akan bahas di bagian terutama di interiornya, karena kita ada modifikasi beberapa di bagian eksterior, interior, seperti kayak misal di interior itu kita pasangin jok kulit, lalu kita cat di bagian interiornya, kita pasangin karpet 360, lalu juga kita pasangin peredam di bagian plafon, lalu di bagian eksterior kita ada aplikasi dark chrome atau black chrome di semua warna chrome-nya. Nah, jadi kalian bisa ikutin before proses dan afternya seperti ini. Nah, jadi ini adalah varian Ford Everest yang 4x4. Jadi kalau misal kalian lihat yang di jalan-jalan, itu kebanyakan sih 4x2. Tapi 4x4 ini cukup langka. Seperti X-Trail ya, 4x4 ini cukup langka. Dan terutama yang menyenangkan di mobil ini adalah varian mesinnya itu diesel 4x4. Jadi kalian bayangin kalau kalian off-road naik ini tuh rasanya nyaman banget. Dan koko saya pernah punya sebuah X-Trail,
Ford Everest yang ini tapi yang facelift lampunya agak bulat itu naikannya juara ya. Jadi mobil itu gede, ketika long trip gitu jalan lurus itu naikannya tuh enak banget. Jadi di dalam itu dia stabil, empuk, dan juga empuknya itu empuk yang dewasa gitu. Jadi kalau kita belok juga nggak limbung, posisi jalan lurus dia antep, tenang. Nah, itu adalah sebuah Ford Everest ini. Nah, kalau misal kalian punya sebuah Ford Everest ini juga kalian bisa mewaspadai namanya timing belt atau timing belt yang ada di mesin ini. Karena untuk timing belt yang di mesin ini tuh waktu itu koko saya pernah mengalami kerusakan dan akhirnya harus kayak turun mesin seperti itu biayanya nggak murah. Jadi kalau misal kalian punya mobil ini, menurut saya kalian yang awal-awal mesti cek adalah di bagian timing beltnya, di bagian mesin-mesin, injeksinya problem atau enggak, karena mobil ini sebenarnya nggak boleh ngisi biosolar. Nah, jadi mobil ini teknologinya udah modern, dan juga kaki-kakinya itu sangat nyaman. Nah, kalian juga bisa ganti velg dan ban seperti ini. Kayak misal kalian ganti ban AT seperti ini, velgnya kalian ganti ring 18 atau 19 itu cakep banget. Dan ini udah diganti velgnya dan ban menggunakan ban AT. Nah, ini kita lakukan namanya aplikasi Black Chrome di bagian emblem, lalu di bagian spion, lalu di bagian handle belakang, sampai di sini. Nah, ini variannya adalah sebuah Ford Everest 4x4. Nah, yang saya nggak suka di mobil ini sebenarnya cuma satu, yaitu radius putarnya pendek banget. Jadi kalau muter tuh kayak harus maju mundur berkali-kali. Lalu di sini juga kita aplikasi dark chrome dengan chrome yang lebih gelap. Ini mungkin sekitar ya 40-60% lah ya. Lalu di bagian stop lamp ini kita juga dark chrome dengan 20%, jadi nggak gelap, maksudnya gelapnya itu hanya semu-semu aja, tapi ini udah di dark chrome. Aslinya dia warnanya lebih merah. Jadi Ford ini tematiknya memang dari segi interior itu bukan termasuk yang kayak modern banget ya, tapi kalau bisa dibilang terlihat nggak modern juga nggak, jadi itu middle lah atau tengah-tengah. Nah, untuk dashboardnya sendiri dia udah berbahan dasar hard touch di sini. Tapi seratnya kulit. Di sini ada wood panel. Nah, jadi kalau misal penyakit yang terjadi di setir-setir yang udah kulit juga seperti ini, jadi kulitnya itu udah pada ngelupas. Ini udah kita retrim ulang menggunakan genuine leather atau kulit asli Napa, warnanya hitam dan stitchingnya warna hitam. Lalu joknya itu juga aslinya sebenarnya kulit warnanya kayak abu-abu krem gitu ya. Itu udah di restore menggunakan warna hitam. Nah, jadi seperti ini, dan di sini pakai perforasi ini menggunakan microfiber Napa premium juga dengan mix dengan karbon supaya duduknya lebih grip. Lalu di sini walaupun dia pakai microfiber dia lebih adem karena ada perforasinya. Lalu ini center konsolnya juga udah di retrim menggunakan microfiber Napa warna hitam. Lalu bagian karpet ini mobil ini kalau dipakai off-road otomatis karpetnya jadi lebih gampang kotor. Supaya gampang ngebersihin itu kita pasangin karpet 360, itu warnanya hitam, stitchingnya juga hitam. Nah, lalu di bagian plastik jok ini juga kita udah cat hitam semua. Sampai di bagian ini kita cat hitam semua. Lalu bagian pintu juga di sini udah di convert ke full black sampai dari sini sampai bawah sini. Lalu di sini udah dicat full black semua. Jadi warnanya itu jadi lebih kelihatan modern seperti itu. Nah, lalu di bagian plafon ini kita juga udah tambahin peredam. Nah, jadi mungkin si owner ngerasa kalau suara hujan itu dia lumayan masuk ya, jadi ditambahin peredam sekalian supaya di dalam kalau panas itu nggak terlalu panas, karena ada penghalangnya yaitu aluminium foil, dan juga kalau hujan itu suaranya nggak kencang karena udah pakai peredam butil aluminium dari Noisecale NK60 seperti itu. Lalu di bagian, nah ini simbol 4x4. Nah, ini cakep banget. Kalau mobil ada ininya tuh kesana udah kastanya udah bukan sembarangan gitu ya. Ini joknya juga udah di
full tambah busa, konturnya diperbaikin ulang sehingga bisa tebel dan empuk lagi. Nih kan bisa lihat kekenyalannya sangat baik ya menurut saya. Jadi kalau duduk di sini tuh, nah rasanya tuh, nyaman sekali. Nah duduk di sini rasanya nyaman sekali, feel-nya seperti mobil baru kembali, seperti itu. Rasanya mewah. Nah bagian belakang kita review sedikit. Nah di bagian belakang sendiri ini udah dipasangin karpet 360 juga. Jadi di sini sampai ujung. Jadi kalau pakai karpet 360 itu bersihnya jauh lebih mudah, karena kalau misal mau buang kotoran kita nggak perlu turunin karpet. Nah kalau karpet-karpet yang lain biasanya dia memang lebih empuk tapi harus turunin karpet. Untuk 360 ini kalian tinggal kebas aja pakai microfiber atau lap yang untuk lap-lap kotor, kalian kebas keluar langsung bersih sekejap. Di bagian belakang juga door trimnya ini kita retrim ulang di sini. Nah ini kita cat warna hitam, ini juga udah di retrim ulang warna hitam perforasi. Di sini ada list warna abu-abu, di sini pakai karbon, jadi ini udah cakep sekali. Nah yang saya sebenarnya ini adalah plus minus ya, jadi kalau menurut saya di Ford ini yang bisa diperbaikan adalah di bagian sini harusnya kasih armrest, karena kalau ini kan Ford Everest untuk bawa keluarga ya, apalagi 3 baris 7 penumpang. Kalau ada armrest di sini otomatis kalau lagi berdua di belakang ini duduknya lebih nyaman lagi, seperti itu. Dan ini udah dibikin kantong seperti originalnya, seperti itu. Nah jadi pengertian seperti itu. Dan ini bagian door trim ini rubah model sedikit, kalau nggak salah sebelumnya polos, dan ini udah dirubah model dengan ada garis-garis jam 2 warna hitam, jadi kelihatan lebih modern seperti itu. Nah jadi gitu aja bosku untuk konten Ford Everest kali ini. Kalau misal kalian tuh punya sebuah Ford Everest yang boleh 4x2 juga gitu, kalian bisa lakukan konsultasi di AG Jok Semarang atau AG Jok di Serpong. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.